Perkenalkan saya Venetus Immanuel Gifta Kurniawan dengan NIM 00331 dari kelompok. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu ada orang namanya Bang Sopo datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan, jalannya sulit dan langkahnya pendek, dan badannya bungkuk dan tangannya kadang bergetar tidak stabil. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bang Sopo ini? Secara singkatnya, yang terjadi pada Bang Sopo adalah Parkinson atau Parkinson's disease lengkapnya. Nah, hal ini juga secara di dunia nyata itu terjadi juga pada mantan petinju yang cukup terkenal, Ali. Beliau juga terkena penyakit Parkinson. Nah, kita lihat kalau udah digambar secara ringkasnya, kalau kita potong di area midbrain, di mana ada substansi cyanida yang bisa terlihat di situ. Nah, kalau pada orang normal, substansi cyanida akan sangat terlihat jelas. Sedangkan, oh maaf, sedangkan pada orang yang menderita Parkinson akan terlihat lebih pudar atau diminish pada penderita Parkinson. Jadi, Parkinson disease itu secara definisi adalah suatu gangguan neurodegeneratif yang terutama mempengaruhi neuron penghasil dopamin atau energi. Area spesifik otak yang disebut sebagai substansi cyanida. Penyebabnya sampai sekarang sebagian besar masih belum diketahui. Tapi para ilmuwan mempercayai bahwa kombinasi faktor genetik dan lingkungan adalah salah satu adalah beberapa hal kecil penyebab. Ada lokasi tempat terjadinya itu, maaf, penyebab lainnya yang sudah diketahui adalah tidak adanya dopamin yang dihasilkan oleh substansi cyanida. Sudah dijelaskan pada penjelasan tadi. Ada di sini. Kemudian lokasi tempat terjadinya Parkinson ini biasanya cyanida di mesencephalon. Nah, kita akan menjelaskan dulu tentang encephalon dari embriologinya. Jadi, ada prosencephalon, mesencephalon, dan encephalon. Nah, kalau kita lihat di sini, pecahannya prosencephalon ada telencephalon, encephalon. Mesencephalon menjadi mesencephalon juga pada akhirnya. Kemudian rhombencephalon akan menjadi mesencephalon dan mielencephalon. Nah, pada embrio 5 minggu, telencephalon akan berkembang menjadi cerebrum, diencephalon akan menjadi mata, talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Kemudian mesencephalon akan menjadi midbrain, sedangkan metacephalon akan menjadi dua, pons dan cerebellum. Kemudian melencephalon itu menjadi medulla oblongata. Nah, secara definisi, encephalon adalah sebuah komponen nervus centrale atau sistem saraf. Makanya tadi yang munculnya ada cerebrum dan sebagainya, medulla oblongata gitu. Nah, dia membentuk sistem saraf pusat, mulai dari cerebrum sampai ke medulla oblongata. Ya, dari sini ada lateral view-nya mulai dari yang 3 minggu sampai ini ada lateral view untuk yang 5 minggu. Encephalon itu sebagian besar, nah awalnya itu sebagian besar fossa cranium posterior terdiri dari bagian tulang temporal dan tulang hospital dengan sedikit kontribusi dari tulang sphenoidale dan tulang parietale. Fossa ini adalah yang paling besar dan dalam dari ketiga fossa cranium dan berisi truncus encephalii. Nah, jadi fossa cranii posterior ini adalah tempat untuk mesencephalon, pons, dan juga medulla atau truncus encephalii, dan juga termasuk untuk tempat cerebellum. Nah, pertama ada pons atau uh, perkembangan dari metacephalon. Gambarnya ini ya, pons yang ini. Nah, pons merupakan satu dari bagian turun cerebri. Terdiri dari dua pars, ada pars basilaris dan pars tegmentis, yang hanya bisa tampak dari ventral untuk basilaris dan dorsal untuk tegmentalis. Batas bawah dari pons ini ada jalur sulcus bulbomedullus sebagai tempat keluarnya nervus 6 abducens.
Pada sisi lateral pons, tempat pangkal keluar menjadi tempat pangkal keluar nervus trigeminus 5 dari brachium pontis. Kemudian tempat keluar untuk nervus 7 facialis dan nervus 8 vestibulocochlearis dari sebuah sudut nama angulus cerebellopontinus. Nah, sebenarnya fungsi dari pons ini adalah sebagai jalur penghubung dengan cerebrum untuk informasi sensorik. Kemudian untuk menghubungkan antara forebrain dan juga hindbrain. Yang berikutnya untuk sebagai pengaturan penapasan. Dan yang terakhir untuk berhubungan dengan siklus tidur, menentukan tingkat kewaspadaan tubuh saat bangun juga. Dia juga bekerja beriringan dengan talamus yang mengatur siklus tidur. Berikutnya ada cerebellum yang merupakan perkembangan dari mesencephalon. Nah, cerebellum ini ada 3 bagian. Nah, arti cerebellum itu yang merah ini. Pada lobus flocun floculonodularis dan limula untuk yang mengandung nukleus fastigius untuk keseimbangan. Kemudian yang kedua ada paleocerebellum, ada lobus anterior. Nah, ini arti cerebellum, ini yang paleocerebellum mengandung nukleus emboliformis et nukleus otot. Kemudian ada juga neocerebellum pada lobus posterior yang nantinya mengandung nukleus dentatus untuk kemampuan gerakan tampil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Nah, kemudian ada bagian medula oblongata dari mesencephalon. Nah, urutannya tadi itu ada mesencephalon, nah ini cerebellum, nah di sini ada pons yang merupakan perkembangan dari mesencephalon, kemudian ada mielencephalon. Bagian paling kaudal tungkus encefali yang berakhir pada foramen magnum atau radikes nervus cervicalis 1 dan padanya melekat nervus cranialis 6 sampai nervus cranialis 2. Ada ada 2 aspek yang akan kita bahas pada medula oblongata. Yang pertama ada aspek eksternal. Ada tampak depan atau tampak anterior ventral, ada piramis yang merupakan penunjukan karena pendesakan dari traktus piramis atau corticospinalis. Kemudian ada oliva yang merupakan penunjukan karena pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Kemudian ada sulcus ventrolateral atau anterolateral yang dilewati oleh nukleus nervi vagus. Dan yang terakhir ada decussatio pyramidum yang memisah sebagai tempat pemisahnya tractus pyramidum. Gambar ini tractus pyramidum. Kemudian untuk yang piramis, ini piramisnya, olivanya yang di samping-samping sini. Kemudian ada sulcus ventrolateral. Kemudian ada aspek internal. Itu terdiri atas kompleks nuklear olivarius, nukleus ambiguus yang berhubungan dengan motorik, nukleus somatik motorik nervus 9, 10, dan 12. Kemudian ada nukleus tractus solitarius yang merupakan sensor untuk motorik, nervus 7, 9, dan 10. Kemudian ada nukleus dorsalis nervus vagus dan juga nukleus nervus vagus. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.